Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Vera Sulistianingsih. Di sini saya akan membahas pelajaran matematika kelas 7 semester 2. Ayo kita berlatih 5.3. Di sini saya tidak akan membahas soal semuanya, saya membahas soal yang saya tugaskan untuk kelas 7A SMP Negeri 1 Kebumen. Ya, untuk nomor 1, nomor 2, nomor 5, 6, dan 10. Ya, untuk nomor 1, tentukan apakah setiap tabel berikut menunjukkan perbandingan senilai. Jika iya, jelaskan. Ini bentuknya tabel. Kalau kita mau mengerjakan perbandingan senilai, saya akan membahas apa itu perbandingan senilai dulu ya. Saya sudah menyiapkan. Ini adalah catatan saya. Perbandingan senilai atau proporsi. Perbandingan senilai adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua rasio adalah sama. Contoh, X1 per Y1 sama dengan 2/4. Selanjutnya kita sederhanakan dengan cara keduanya dibagi FPB. Jadi FPB dari 2 dan 4 adalah 2. Jadi yang penyebut dibagi 2, pembilang dibagi 2 ya. Jadi ketemunya 1/2. Selanjutnya X2 per Y2 sama dengan 3/6. Sama dengan langkah yang di atas, itu dibagi FPB dari 3 dan 6, hasilnya 1/2. 2/4 sama dengan 3/6. Ini perbandingannya sama ya. Jadi paling sederhananya ketemunya sama-sama 1/2. Sehingga 2/4 dan 3/6 merupakan proporsi atau perbandingan senilai. Ya. Selanjutnya untuk perbandingan senilai saya tuliskan seperti ini. Jadi X1 per Y1 itu sama dengan X2 per Y2 ya. Ini juga setengah sama dengan setengah hasil akhirnya ya. Selanjutnya kita mengerjakan ayo kita berlatih 5.3. Kita mau melihat apakah yang ada di kolom yang tadi saya perlihatkan itu senilai atau tidak. Langkahnya saya tulis ya, ini sudah saya tulis X per Y sama dengan 2/8. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/4. Selanjutnya yang kedua, X per Y sama dengan 3/12. Kita sederhanakan FPB-nya 3 dan 12 adalah 3. Ya, di sini 1/4. Selanjutnya ini 8/24. Jadi X-nya 8, Y-nya 24. Kita sederhanakan sama-sama bisa dibagi 8 berarti menjadi 1/3. Ya. Berarti kalau kita melihat ini hasilnya 1/4, di sini 1/4 dan ini 1/3, berarti ini bukan perbandingan senilai karena ininya tidak senilai ya 1/3-nya. Ini berarti untuk yang 1A ini bukan perbandingan senilai. Untuk yang B, ini sudah saya tulis X dan Y-nya. Untuk yang pertama, kolom pertama ya, ini 6/18. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/3. Selanjutnya ada 10/30. Kita sederhanakan menjadi 1/3. Dan yang kolom ketiga itu ada 14/42. Jika disederhanakan ini menjadi 1/3. Kita lihat hasil akhirnya 1/3, 1/3, 1/3. Berarti untuk yang B merupakan perbandingan senilai. Selanjutnya untuk yang C, kita tulis ini yang C di kolom pertama itu ada, ini sudah saya tuliskan ya. Ini langsung kita isikan, ini 2/12, hasilnya 1/6. Selanjutnya di kolom yang kedua itu ada 4/24. Itu jika kita sederhanakan menjadi 1/6. Di kolom yang ketiga
ada 6/36. Jika kita sederhanakan menjadi 1/6. Kita lihat hasil yang paling sederhana 1/6, 1/6, 1/6. Berarti untuk C ini merupakan perbandingan senilai ya. Selanjutnya untuk yang di D ya, kolom yang D ini sudah saya tuliskan X per Y-nya, kita masukkan ini 1/1, kita sederhanakan menjadi 1. Selanjutnya di sini ada 3/9 sama dengan 1/3. Yang ketiga itu ada 4/16, jika kita sederhanakan menjadi 1/4 ya. Kalau kita lihat dari hasil yang sudah disederhanakan ini ada 1, 1/3, 1/4. Berarti karena tidak sama ini berarti bukan perbandingan senilai ya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, manakah grafik berikut ini yang bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai? Jelaskan alasanmu ya. Ini ada 4 grafik dan kita ditanyakan yang mana yang bukan perbandingan senilai. Di sini saya sudah mempunyai catatan. Untuk nomor 2, grafik perbandingan senilai yaitu ciri-cirinya yang pertama berupa garis lurus. Yang berikutnya melalui titik asal 0,0. Kita lihat grafiknya. Ya. Ini grafiknya untuk yang A, kita lihat ini merupakan grafik ini ya, garisnya garis lurus. Selanjutnya melalui titik 0,0 atau titik asal. Berarti ini untuk grafik yang A adalah grafik perbandingan senilai. Selanjutnya untuk yang B, ini berarti perbandingan senilai ya anak-anak. Selanjutnya yang B ini melalui titik asal 0,0 tetapi ini bukan garis lurus. Berarti ini bukan perbandingan senilai. Selanjutnya untuk yang C ini garisnya lurus melalui titik asal 0,0, berarti ini perbandingan senilai. Ya, selanjutnya ini yang D merupakan garis lurus juga melalui titik asal 0,0, sehingga ini perbandingan senilai. Kalian misalkan bingung mau menjelaskan alasannya seperti apa? Alasannya tadi sebenarnya sudah Ibu jelaskan. Untuk grafik yang A ini merupakan garis lurus melalui titik asal 0,0, berarti ini perbandingan senilai. Dan ini tadi melalui titik 0,0 tetapi bukan garis lurus, sehingga ini bukan perbandingan senilai. Nah, pertanyaan nomor 2 di sini, manakah grafik berikut ini yang bukan merupakan grafik perbandingan senilai? Berarti jawabannya adalah yang B, yang bukan senilai. Selanjutnya untuk soal nomor 5, Ulul adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat 2 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Ya, sudah saya tuliskan tadi, diketahui ya. Di sini jika kita akan membuatnya, awalnya itu adalah 2 gelas takar, diketahui X1-nya sama dengan 2, dan tepung terigunya dibuat di sini adalah 3 lusin ya. Terus yang ditanyakan adalah jika dirubah menjadi 12 gelas berarti ini X2-nya 12 dan ditanyakan nanti berapa lusin cookies yang dibuatnya ya.
Langkahnya kita tulis ini X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Kita masukkan. X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 3 sama dengan 12 per Y. Selanjutnya kita kalikan silang ya. 2 dikali Y berarti 2Y sama dengan 12 dikalikan 3. Selanjutnya kita 2Y itu berarti 2 kali Y sama dengan 36. Berarti Y kita tulis 36. Ini 2 kali Y berarti pindah menjadi bagi. Sehingga Y hasilnya adalah 18. Ini adalah langkahnya. Ada cara lain, misalkan kalian ingin tahu ya cara lainnya. Ini diketahuinya. Ini saya tuliskan di sini aja. Ini 2 gelas itu 3 lusin. Kalau 12 gelas berapa lusin? Ya, langsung kita tuliskan X. Ini ya, X per 3 saya balik sama dengan 12 per 2. Saya balik ya di sini. Kita tuliskan 2X, ini kalikan silang sama dengan 36. X sama dengan 36 dibagi 2. X itu sama dengan 18. Jadi, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Itu ada 18 lusin. Selanjutnya untuk nomor 6. Mahmud suka sekali jus buah, terutama jus jambu dan wortel. Untuk membuat segelas jus jambu wortel, dia mencampur 2 ons jambu dan 5 ons wortel. Mahmud ingin membuat jus dengan perbandingan berat jambu dan wortel yang sama untuk teman-temannya di hari Minggu. Di sini kata kuncinya perbandingannya sama, berarti ini perbandingan senilai. Untuk yang A, lengkapi tabel berikut untuk membantu Mahmud membuat jus untuk teman-temannya. Ini untuk tabelnya ya, nanti perbandingannya seperti ini. Yang B, buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan berat jambu dan wortel untuk membuat jus buah dan buat buah garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. C. Apakah perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom? Apakah situasi ini proporsional? Jelaskan. Ya, ini sudah saya salin kolomnya ya. Nanti saya kerjakan dengan 2 langkah. Di sini saya diketahui ya jus jambu. Maaf, ini jambunya. Saya misalkan X dan wortelnya saya misalkan Y, satuannya sama-sama ons. Di sini kita untuk mengisi ya, di sini sudah diketahui 2, sini wortelnya 5. Nah, dengan diketahui seperti ini, kita kerjakan langkahnya. Y per X, ini ya, Y per X, dari perbandingan senilai, kita tulis 5 per 2. Kemudian kita tuliskan Y, 2Y sama dengan 5X. Berarti Y sama dengan 5 per 2X. 5 per 2 itu sama dengan K, di mana K ini adalah konstanta perbandingan. Ya. Setelah itu di sini Y sama dengan KX. K ini adalah konstanta perbandingannya. Untuk X sama dengan 4 ya, kita kerjakan X sama dengan 4. Kita tuliskan ini yang sudah kita cari tadi. Y sama dengan KX. Berarti Y sama dengan K-nya 4. X-nya berapa tadi? Maaf, saya ralat.
Ini tadi salah ya. Ya, kita mengerjakan untuk yang X-nya sama dengan 4. X-nya sama dengan 4, kita masukkan ke yang ini. Y sama dengan 5 per 2X. Y sama 5 per 2X. Nah, kita masukkan sini Y sama dengan 5 per 2, X-nya dikalikan 4. Kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2, ini 2, berarti Y-nya sama dengan 5 kali 2, 10. Ini saya tuliskan di sini ya, ini 10. Selanjutnya untuk X sama dengan 6, sama kita masukkan Y sama dengan 5 per 2 kali X. 5 per 2X sama dengan 5 per 2 dikali X-nya itu 6. Kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2, ini 3. Y sama dengan 5 dikalikan 3 itu 15. Maaf. Ya, selanjutnya kita tulis di sini 15. Selanjutnya untuk X sama dengan 8. Kita masukkan Y sama dengan 5 per 2X. Y sama dengan 5 per 2 dikali 8. Kita sederhanakan. Ya, Y-nya 5 dikalikan 4 itu 20. Dan untuk kolom terakhirnya ini adalah, ini kita tulis lanjut lagi ya, di sini adalah 20. Dan untuk yang terakhir X sama dengan 10, kita masukkan ke Y sama dengan 5 per 2X. Y sama dengan 5 per 2 dikali X-nya 10. Kita sederhanakan, sini mendapatkan 5, berarti Y sama dengan 5 dikali 5 itu 25. Ya, kita masukkan ke sini. Ini untuk jawaban ya, sudah saya kerjakan ya. Tadi langkahnya sudah. Selanjutnya untuk menjawab B, buatlah titik-titik untuk pasangan terurut sudah saya salin ya. Di sini sebagai sumbu X adalah banyaknya jambu satuannya ons, dan ini sumbu Y banyaknya wortel satuannya ons. Tadi untuk 2 jambu itu 5, wortelnya 5 ons. 4 ons jambu ini 10 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini merupakan garis lurus dimulai dari 0,0, berarti ini ya. Ini adalah pasangan yang menyatakan hubungan berat jambu dan wortel. Selanjutnya ini garisnya. Ini untuk jawaban yang 6B. Untuk yang 6C saya tuliskan di sini. Apakah perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom? Apakah situasi ini proporsional? Jelaskan. Ya, di sini tadi sudah dituliskan ya bahwa X per Y itu sama dengan 2 per 5 sama dengan 4 per 10 sama dengan 6 per 15 sama dengan 8 per 20 sama dengan 10 per 25. Jika kita sederhanakan itu semuanya perbandingan ini ya, sama ya perbandingannya. Ya, penjelasannya ya, ini perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom. Situasi tersebut proporsional atau senilai karena dilihat dari grafik berupa garis lurus melalui
titik 0,0 atau asal ya, serta perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolomnya. Untuk soal nomor 10, sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Hubungan antara banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak yang ditempuh digambarkan seperti grafik di bawah ini ya. Dengan menggunakan grafik berikut, dapatkah kalian menentukan persamaan yang terbentuk? Berapakah banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km? Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Nah, ini anggaplah perjalanannya ini ya. Jadi ini banyak bensin di sumbu X dan ini jarak yang ditempuh itu di sumbu Y. Kita lihat ya. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa untuk 1 liter bensin menempuh jarak 12 km. Ini 1 liter, ini di sini nanti 12, di sumbu Y-nya 12 kilometer dan seterusnya. Untuk mengerjakan yang bagian A, kita kerjakan yang A nih. Dengan menggunakan grafik berikut, dapatkan kalian menentukan persamaan yang terbentuk. Kita melihat ya, misalkan banyak bensin itu X, jarak yang ditempuh adalah Y. Tadi sudah diketahui bahwa X itu jika bensinnya 1 liter, ini Y-nya sama dengan 12 km ya. Kita masukkan ke perbandingan senilai Y per X sama dengan 12/1. Kita kalikan silang 1 kali Y, itu berarti Y sama dengan 12 X. Ya, ini. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 12 X. Ini untuk persamaannya. Selanjutnya, jadi ini untuk yang A ya. Selanjutnya untuk yang B, berapa liter yang dibutuhkan jika menempuh jarak 72 km? Berarti diketahuinya Y sama dengan 72 km. X-nya ini yang ditanyakan. Jadi cara mengerjakannya Y sama dengan 12X ini dari persamaannya yang ini, yang di atas ya. Terus kita masukkan Y-nya 72 sama dengan 12X. Kita pindahkan ruas ya. 12X yang di depan sama dengan 72. Di sini X sama dengan 72, 12-nya pindah ke sini berarti dibagi 12. X sama dengan 6. Jadi untuk menempuh jarak 72 km diperlukan bensin 6 liter. Selanjutnya untuk yang C, berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Ya, ini untuk yang C. Jadi diketahui X-nya itu 6,5 liter, Y-nya yang ditanyakan. Nah, kita tuliskan
samaan yang di atas yang Y sama dengan 12X. Kemudian kita masukkan Y-nya ini 6,5 sama dengan 12X. Kita ini ya, balik 12X sama dengan 6,5. X-nya sama dengan, maaf saya ralat ya. Ini saya ralat di sini. Ya, dari persamaan ini Y 12X berarti Y sama dengan 12 diketahui X-nya adalah 6,5. Berarti Y-nya ketemunya 78.